Terima kasih. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT. Bersama-sama kami akan mengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Topik yang diangkat pada pertemuan ini yaitu tentang uji kinerja sensor, khususnya pada perhitungan akurasi dari alat ukur. Capaian pertemuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui dan mampu menganalisis tentang uji kinerja rancangan sensor. Jadi maksudnya ini rancang bangun sensor ya. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara pengujian kinerja dan mampu menguraikan perhitungan akurasi hasil rancangan sensor digital. Ya, semua nanti akan kita uraikan melalui Excel ya, biar lebih mudah. Karena data yang kita peroleh juga saat perhitungan itu cenderung banyak ya. Oke, kita pahami dulu apa itu tentang uji kinerja ya. Dari pengertiannya, uji kinerja itu adalah sebuah langkah sistematis yang berfungsi untuk menguji ya, kehandalan rancangan alat, ya, rancang bangun alat yang meliputi keakurasian, ya, kecepatan pengukuran, respon pengukuran, dan stabilitas. Jadi ada 4 poin di sini. Pertama adalah keakurasian alat ukur, kecepatan pengukuran, respon pengukuran, dan stabilitas alat ukur. Uji kinerja dapat diimplementasikan pada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem alat ukur dan sistem kendali. Sebenarnya uji kinerja ini ada banyak ya, ada banyak kajian yang bisa dicapai ya. Selain 4 ini juga ada sensitivitas ya, sensitivitas. Namun untuk menghitung sensitivitas, kita butuh data pembanding di luar dari sistem ya, sehingga bisa dilihat nanti seberapa sensitif alat ini ya, alat ukur ini. Biasanya sensitivitas ini untuk ini ya, untuk sistem kendali ya, dalam mengendalikan kondisi lingkungan ya, dalam mengendalikan kondisi lingkungan ya. Tapi kita di topik ini fokus ya pada alat ukur digital saja ya. Nah, yang pertama ya, sistem alat ukur digital itu dapat kita uji melalui akurasi ya, seperti tadi. Kemudian yang keduanya adalah kecepatan dan respon alat ukur. Ini topiknya tidak kita pisah ya, kecepatan dan respon alat ukur, dan stabilitas ya. Memang sebaiknya uji kinerja ini dilakukan selama mungkin ya, sehingga dapat merepresentasikan ya, keadaan sesungguhnya ya. Ada beberapa juga yang mengatakan bahwa uji kinerja beberapa jam tidak dianggap layak ya. Tapi memang kita harus membatasi ya, membatasi apakah ini tujuannya untuk untuk penelitian penelitian ya, atau memang hanya untuk uji coba ya. Ya, idealnya pengukuran ini juga ya, pengukuran untuk uji kinerja juga kita merujuk pada ini ya, suhu alat ya. Jadi memang semakin lama sebuah sistem digunakan ya, apalagi sistemnya itu memiliki
ini ya, membutuhkan daya yang besar, ya, energi yang besar, maka cenderung suhunya itu semakin meningkat, ya. Beberapa IC itu hanya tahan itu atau mampu bekerja itu kisaran 80 derajat, ya. 80 derajat. Di bawah itu atau di atas itu dia akan akan error, ya, akan stuck. Atau ada beberapa IC itu yang memproteksi sendiri sehingga ya tidak berjalan. Nah, jadi sebenarnya pengukuran suhu juga salah satu menjadi rujukan dalam uji kinerja. Tapi kita mungkin belum perlu ke situ ya, karena ini masih mata kuliah, ya, masih pembelajaran biasa, belum masuk ke tahap industri, ya. Kemudian yang lainnya adalah konsumsi daya, ya. Kita juga harus menguji apakah daya dalam penggunaan awal dan akhir itu sama atau tidak, ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak cara, tapi kita harus membatasi seberapa penting pengukuran atau uji kinerja itu untuk merepresentasikan dari sebuah alat yang kita buat, ya, alat ukur yang kita buat. Nah, yang tadi adalah alat ukur. Nah, ini sistem kendali, ya. Ini apa-apa kita membahas juga sistem kendali sebagai pengantar, ya. Nah, sistem kendali adalah uji kinerja, ya, uji kinerja yang diperoleh dari sistem kendali, ya. Di sini ada akurasi sistem kendali, kemudian respon sistem kendali, kemudian kecepatan eksekusi atau kecepatan pengendalian aktuator, stabilitas sistem kendali, ya, atau stabilitas sistem aktuator. Kemudian yang kelima ini tadi yang saya sampaikan, sensitivitas, ya. Tapi mungkin belum begitu perlu, ya, belum begitu perlu. Namun idealnya ada, ya. Nah, sama seperti alat ukur, uji kinerja sebaiknya dilakukan selama mungkin, ya, sehingga dapat merepresentasikan keadaan sesungguhnya. Akurasi pengukuran hasil rancang bangun sistem alat ukur itu diartikan sebagai, ya, sebuah nilai, ya, atau suatu nilai yang merepresentasikan, ya, kedekatan atau hubungan, ya, antara hasil rancang bangun alat ukur dengan kalibrator melalui berbagai kondisi pengukuran dan waktu pengamatan. Saya ulangi lagi, suatu nilai, ya, yang merepresentasikan kedekatan atau hubungan antara rancang bangun alat ukur dengan kalibrator melalui berbagai kondisi pengukuran dan waktu pengamatan, ya. Jadi akurasi ini sendiri kita nyatakan dalam satuan persen, ya. Nah, ini adalah rumus akurasi pengukurannya. Ya, bisa kita lihat sendiri, ya. Akurasi pengukuran ini sebenarnya berbasis dari ketidakakurasian, ya, ketidakakurasian. Jadi kita ukur dulu berapa ketidakakurasiannya, lalu kita kurangkan dengan nilai keakurasiannya. Ya, silahkan nanti disimak, ya, di Excel. Ya, SP itu adalah nilai setting point, ya, atau nilai rujukan, ya, nilai rujukan yang kita ini. Harusnya ini bukan setting point, ya, atau nilai rujukan lah kita sebutnya. Bukan, ya. Kemudian nilai aktual dan N jumlah data, ya. Jadi SP ini kita sebut aja, ya, karena ini adalah akurasi dari alat ukur, sedangkan setting point itu biasanya umumnya itu di sistem kendali, ya. Ini kita buat aja nilai rujukannya. Nah, ini adalah contoh data, ya, contoh data dari pengukuran sebuah hasil rancangan alat ukur, ya, rancangan alat ukur yang kita peroleh, ya. Ini contohnya dia mau membuat
inilah alat pengering contohnya ya, alat pengering. Alat pengering. Nah, nilai rujukannya ini ya, ini acuan 1, ini acuan 2, ini acuan 3, ini acuan 4. Jadi ini sebenarnya salah ya, ini bukan acuan 1, ini cuma yang di sini aja. Acuan 2 ya, acuan 3, acuan 4, atau rujukan lah. Data yang kita peroleh ya seperti ini ya. Jadi diamati setiap 10 menit di sini, setiap 10 menit berapa datanya ya, berapa nilai sensornya, kemudian menit ke-20 berapa rata-rata yang keluar, 30 berapa rata-rata yang keluar, 40, 50. Nah, dia mengamati di sini selama 50 menit untuk satu nilai rujukan ya. Rujukan. Kemudian rujukan kedua, bawah ini dia juga mengamati selama 50 menit ya. Kemudian rujukan ketiga juga mengamati sebesar 50 menit. Ya, ini juga 50 menit. Ya. Nah, rujukan ini menunjukkan seberapa akurat ya sensor yang kita buat atau alat ukur yang kita buat untuk sesuai ya, untuk sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ya, jadi kita menguji akurasi sebenarnya alat ukur kita itu benar-benar bisa nggak mengikuti keadaan sesungguhnya. Maka kita variasikan berbagai rujukan atau berbagai acuan. Ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis ya, menganalisisnya ini dari Excel. Oke ya. Ini adalah data pengamatan kita ya. Kita ini data pengamatan kita, nilai sensor dan kalibrator ya, meter. Jadi dalam rancangan ini sebenarnya fokusnya mau ke pengujian alat ukur misalnya pada alat pengering ya. Misalnya kita mau menggunakan alat ukurnya saja ya, jadi kita mengukur alat ukurnya stabil nggak sebenarnya dia. Ya, jadi kondisinya itu bisa disesuaikan oleh sistem lain ya, oleh sistem lain gitu. Nah, tapi kita fokusnya pada sensornya. Ya. Ini sebenarnya satu contoh aja. Nanti bisa juga diterapkan di sensor pH ya atau sensor ESI. Jadi rujukan itu bisa stabil gitu ya. Atau misalnya pada sensor jarak ya. Jadi yang rujukannya itu bisa kita set agar itu konsisten atau konstan sedemikian rupa dalam waktu-waktu tertentu. Kalau di sini sekitar 50 menit ya. 50 menit per satu rujukan ya atau per satu acuan ya. Nah, di sini acuannya pertama memang awalnya 15 ya, 15 atau 16 gitu. Namun dalam pengukuran ternyata rata-ratanya 15,7 ya. Jadi ini bisa direvisi setelah mendapatkan data sesungguhnya ya. Ini adalah data yang kita percaya ya, kalibrator. Nah, sehingga ini yang menjadi rujukan kita. Ya. Tapi di tahap awal ya, kita itu harus menentukan dulu berapa nilai setting point atau berapa nilai rujukan yang mau kita buat ya. Ini setting point ya, ini maksudnya setting point ini nilai rujukan ya. Nilai sini rujukan ya. Atau kita buat aja lah dalam kurung SP ya. Nah, awalnya itu 15 atau 16 ya, tapi dalam pengukurannya ada perubahan-perubahan sedikit sehingga ini hasil rata-rata dari sini ya. Ini merupakan rata-rata dari nilai sini. Nah, nilai rujukan kedua. Ya, ini juga dari nilai rujukan ketiga, ini adalah rujukan
keempat ini adalah rujukan kelima ya. Sampai situ dipahami dulu ya. Nah, setelah kita pahami bahwa nilai rujukan ini adalah merepresentasikan dari ini semua, maka kita hitung dulu nilai kesalahan atau error ya, atau errornya. Errornya itu rumusnya adalah kalibrator ya, nilai aktual, nilai aktual dikurangi nilai pengukuran. Nilai aktual kurangi nilai pengukuran. Aktual itu kita yakini sebuah kalibrator. Kita harus yakini kalibrator menjadi rujukan kita. Sehingga memang sangat penting untuk memilih kalibrator itu yang tepat. Ya, jangan salah pilih gitu ya. Kalau salah pilih ya rujukannya juga salah, ya akhirnya sensornya juga salah gitu ya. Hingga saat kita mencari kalibrator, ya kalau bisa ketelitian itu sangat tinggi ya, sekitar di atas 99% ya ketelitiannya. Oke. Kemudian ya kita lanjut lagi ya untuk menghitung kesalahan. Ini adalah dua tabel ini adalah analisis tahap 1 ya. Yang pertama adalah kita menghitung kesalahan masing-masing pengukuran ya. Masing-masing pengukuran. Ya. Ini adalah kita lihat ya, ini D3 dikurangi C3 berarti 0 ya. Kita turunkan ke bawah, D4 kurangi C4 minus 0,5 ya. Di sini juga 16 kurang ini 0,2 ya, dan seterusnya. Ini tinggal kita tarik aja ya. Tentu ada nilai-nilai minus ya. Di sini ada 1, ada minus 1 ya, karena di sini kalibratornya 40, nilai sensornya 41 berarti minus ya. Ini sampai ke menit ke 250 ya. Di sini dia contohnya sampai 250 menit ya. Tapi sebenarnya ya saat kita merancang sistem alat ukur ini jangan 10 ya, jangan 10. Mungkin tiap ya mungkin lebih rapat lebih bagus ya. Mungkin lebih rapat lebih bagus ya. Bisa mungkin sebenarnya tiap 2 detik ya, tiap 2 detik atau tiap 2 menit ya, 1 menit. Hebat. Jadi semakin rapat angkanya semakin bisa merepresentasikan sesungguhnya. Tapi dengan format ini kita sudah dapat sebenarnya, tinggal kita pasangkan aja cukup ya. Tapi adik-adik semua buat sendiri ya, buat sendiri formula ini dengan mengikuti panduan yang diberikan ini. Kenapa? Karena untuk mengukurnya, untuk menghitungnya itu butuh butuh turun tangan langsung ya, butuh kerja langsung ya. Ikuti saja ya nanti format ini. Silahkan nanti bertanya kalau misalnya ada yang bingung ya. Oke. Kemudian setelah mendapatkan semua data ini ya, setelah mendapatkan semua data ini, lalu kita cari nilai absolutnya ya. Nilai absolutnya. Absolutnya itu kalau di Excel itu kita menggunakan ABS ya. ABS misalnya data E3 ya. E3 karena ini kesalahan E3 kan. Ini tujuannya apa? Ini untuk menghilangkan nilai-nilai negatif ya. Kenapa harus dihilangkan? Ya, karena dianggap bahwa nilai minus 1 dengan 1 itu memiliki porsi yang sama terhadap keakurasian ya, terhadap nilai akurasi. Ya. Cuman tandanya saja yang berbeda. Oke. Sehingga untuk memudahkan perhitungan kita harus menghilangkan angka minusnya. Nah, nanti tinggal diikuti aja ya. Ketikkan aja ABS ya. Absolut untuk hasil kesalahannya ya. Ini terus ditarik ke bawah ya. Tarik ke bawah sejumlah pengamatan kalian ya. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai absolutnya, maka
kita masuk ke analisis tahap kedua ya, untuk menghitung nilai errornya ya, untuk menghitung nilai errornya ya. Nilai error ini ya kita hitung berdasarkan ya nilai dari masing-masing rujukan ya. Jadi ketika ada di sini 5 rujukan ya, berarti di sini juga ada 5 ya, ada 5. Ya, ini ada rujukan 1 yang 15,7 tadi, ini yang 31,3, yang rujukan 2, 40,5 itu rujukan 3, 50,6 itu rujukan 4 ya. 66 ini adalah rujukan ke-5 ya. Oke. Kemudian dari mana cara kita ngitungnya? Oke, kita ikuti ya. Oh ya, ini rumusnya menghilang ya. Sebenarnya ada rumus di bawah ini. Oke, ini kita pindah ke bawah aja ya. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini ya. Oke. Berdasarkan rumus ini ya. Berdasarkan rumus ini ya. Kita menghitung ya. Kita menghitung rata-rata dari F3 ya, rata-rata dari F3. F3 itu yang mana? Yang absolutnya. Sampai F7 ya. Sampai F7 dibagi D33 ya. D33 itu adalah nilai rujukan ya. Nilai rujukannya. Ya. Jadi persamaan ini ya. Persamaan ini kita hitung semua ya, kita hitung semua. Ya. Ya. Rata dibagi nilai setting point-nya. D3 itu, D33 itu adalah ini rujukannya. F7 tadi apa? F7 adalah ini ya, F7 adalah nilai absolutnya ya. Nah, ini ya yang tampak dari garis biru ini ya. Garis biru. Ini adalah F3 rata-rata dari hasil absolutnya ya. Absolutnya tadi kan sudah dihitung ya. Di rata-ratanya karena ini kan dibagi n ya. N ini ya termasuk sini semua. Jadi perhitungan yang ini ya itu adalah yang di sini. Ya, yang sigma ya, sigma SP kurang NA ya, dibagi N ya, garisnya. Kemudian dibagi 33. 33 adalah nilai rujukan atau SP tadi ya. Dipahami dulu ya. Oke. Kalau setelah dipahami, masuk sini lagi ya. Nah, sehingga dapatlah kita errornya atau ketidakakurasiannya. Ini kita sebut aja ketidakakurasian ya. Ini ketidakakurasian ya. Ketidakakurasian. Kemudian untuk mencari keakurasiannya, ya, untuk mencari akurasian berarti ini tinggal mengikuti rumus ya. 1 dikurangi ketidakakurasian. Ini adalah ketidakakurasiannya. 1 ya, dikurangi E33 ya, ini E33 ya, dikali 100%. Ya, dikali 100% ya. Pahami dulu ya. 1 ini rumusnya, 1 dikurangi ini semua itu adalah ketidakakurasian ya. Ketidakakurasian itu adalah yang di sini ya, dikali 100%. Jadi sebenarnya ini kalau mau kita hitung keakurasian dalam persen ya tinggal kita kalikan 100% aja ya.
Tapi kan di sini belum kita kalikan 100%. Untuk mencari keakurasiannya, karena satuannya persen, ya kita ubah dalam satuan persen. Ya. Gimana kalau misalnya mau kita ubah ya ketidakakurasian dalam persen? Ya, contoh ya, kita hitung di sini ya. Contoh ya. Di dalam satuan persen ya. Oh. Ini tinggal ini ya, dikali 100. Ya. Jadi inilah ketidakakurasiannya ya. Ketidakakurasian alat pada rujukan satu saja ya, pada rujukan satu. Tentu jelas berbeda ya antara rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4 terkait akurasi. Karena sensor itu banyak ya. Sensor itu banyak tergantung kita milih mana. Ada beberapa sensor yang peka ya pada pengukuran rendah. Ada sensor yang peka pada pengukuran yang tinggi, malah error, malah banyak kesalahan di pengukuran rendah. Sehingga penting bagi kita untuk memisah-misahkan seperti ini ya, memisah-misahkan seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk rujukan kedua, sekarang kita hitung ya. Sama seperti tadi, F8. F8 itu apa? Ini adalah nilai absolut ya. Nilai absolut dari rata-rata ini pengukuran ya. Jadi tinggal kita ikuti rumus ini ya. Kalau kalian mau menghitung Excel juga bisa, menghitung pakai kalkulator juga bisa ya. Nah, sehingga dapatlah kita ketidakakurasiannya. Nah, ketidakakurasiannya kalau kita hitung berapa persen? Ya, seperti yang di atas ya, tinggal kita tarik sekitar 2,87%. Ya. Untuk mencari keakurasiannya berarti ini kita lihat rumusnya 1 dikurang E34. E34 itu adalah nilai ketidakakurasian dikali 100%. Gitu ya. Ini diperhatikan ya. Silakan nanti karena ini video ya, jadi misalnya adik-adik kurang paham nanti silakan ditanya di perkuliahan atau nanti bisa email saya juga, tidak ada masalah ya. Oke, kita beri contoh ya untuk rujukan ketiga ya. Ini kita hitung ya. Nanti biar adik-adik bisa mengikutinya. Berarti bagaimana? Berarti sama dengan ya, sama dengan rata-rata ya, rata-rata dari pengukuran ini ya. Saja average ya. Average. Ini rujukan ketiga ini ya, 40,5 ya. Jangan lupa kita tutup. Ya. Dibagi nilai rujukan. Ya. Untuk akurasinya bagaimana? Ya, untuk akurasinya berarti ya, 1 ya, dikurangi, kita buat dalam kurung dulu ya. 1 dikurangi ini dikali 100%. Ya. Kalau misalnya ketidakakurasiannya berapa? Ya, ini kita tarik aja ya, sama ya. 100%. Kalau mau kita hitung, ya ini aja. Ini harus 100 ya. Pas ya. 100. Ini total 100%. Oke, kita hitung lagi nih ya. Sama dengan average. Ya, jangan lupa ini. Average ini. Nah, kalau mau dihitung biasa juga bisa. Ya, terus dibagi nilai setting poin atau nilai rujukan. Ya. Ini untuk akurasi sama dengan dalam kurung 1 kurangi nilai ketidakakurasian ya, dikali 100%. Ya. Kalau kita cari ketidakakurasiannya
gampang ya, sama dengan kali 100%. Kalau mau kita tengok buktinya akurat atau tidak, sama ya, 100% semua. Ya, kalau yang terakhir ini silahkan kalian hitung sendiri ya. Kalian hitung sendiri. Kita tarik aja ya, kita tarik set, set ya. Untuk ketidakakurasiannya set. Nah, sehingga di kesimpulan akhir kita bisa tahu ya, sebenarnya sistem ini ketidakakurasian itu berapa atau keakurasian itu berapa dengan cara ini rata-rata ya, rata-rata ini semua ya. Ini juga bisa ya. Jadi nilai akhir dari akurasi alat ini adalah 97,86% ya. Itu ya. Jadi semakin banyak data kalian ya semakin menunjukkan keadaan sesungguhnya ya. Bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah ya. Tapi hanya untuk pengukuran ini itu 97,86% keakurasiannya ya. Ini adalah rata-rata total ya. Coba biar nanti kalian tidak lupa ya. Tulis di sini ya. Set. Sehingga akurasi alat adalah persennya. Ya. Ini dia yang perlu kita blok. Kita tebalkan ya. Oke. Ya. Di 97 itu didapat dari rata-rata setiap akurasi dari rujukan ya. Sedangkan ketidakakurasiannya ini kita copy juga boleh ya. Kita ini aja ya, kita katakan aja ya. Kita tarik ya. Set. Ini sekitar 2,13 ya. Oke ya. Ya. Tidak sensor ya. Jangan lupa buat satuannya persen. Jadi setiap kalian itu jangan lupa selalu membuat satuan ya, satuan pengukuran ya, karena ya itu harus ya, itu harus. Walaupun udah sama-sama tahu gitu, tapi sebaiknya tetap harus ditulisnya. Oke ya, jadi kita tahu alat ukur kita memiliki akurasi seperti ini, 97, ketidakakurasiannya seperti ini. Silakan nanti dicoba ya pada data-data lainnya agar bisa lebih mahir lagi ya untuk menghitungnya. Oke, demikian lah ya Dek, pertemuan kita saat ini ya. Silakan nanti dipelajari lagi, lanjut. Semoga
cara perhitungannya tadi dapat kalian pahami ya, dan memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan terima kasih ya.